Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Indira Yunifa Norma sebagai guru bimbingan konseling di SMK Al-Islam Surakarta. Untuk lomba guru inovatif kali ini, saya akan memberikan pembelajaran, yaitu untuk metode pembelajaran yang pertama adalah untuk tatap muka dengan PPT, kemudian untuk tugasnya lewat online, dimasukkan lewat Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat enggak ini pada semuanya? Semangat. Oke, bagus dong. Selama kita melaksanakan, terkadang kita harus PTM, terkadang harus daring, tetap harus semangat. Meskipun terkadang ada banyak tugas atau lain sebagainya. Oke, untuk hari ini, materi hari ini saya akan membahas mengenai soal nomofobia. Sudah pernah merasa dengar enggak nomofobia itu apa? Apa? Oke, udah pernah. Apa coba Mbak? Yang kayak cemas kalau enggak apa-apa. Oke, benar sekali. Terus kalau Risa apa? Pernah dengar? Oh, belum tahu. Viola? Tahunya yang fobia. Fobia, karena kalau fobia itu kasarannya kecemasan ya. Seperti apa yang sudah disampaikan Tasya tadi, bahwa nomofobia itu adalah ada gangguan kecemasan kalau kita itu jauh dari gadget. Apalagi sekarang itu kalian hampir karena dalam kondisi masa COVID ini, PJJ-nya kita dalam melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, otomatis kan kecenderungan untuk memegang gadget itu lebih banyak lagi daripada kalau kita kemarin itu melaksanakan tatap muka, gitu kan ya, seperti sekolah normal, seperti biasanya. Oke, nomofobia ini kita mulai dari slide pertama ya. Oke, nomofobia itu singkatan dari no mobile phone phobia. Jadi di situ ada rasa takut ya, rasa takut saat kehilangan telepon genggam. Jadi maksudnya di sini adalah kita itu merasakan ada rasa ketakutan, ada rasa kecemasan kalau kita itu jauh dari yang namanya handphone, jauh dari yang namanya gadget. Kita merasakan itu kalau kita itu menaruh handphone kita merasakan kok kayaknya ada yang kurang ya. Tanganku kok kayak rasanya gatal ya kalau saya nggak megang handphone. Kok rasanya itu hidup saya hari ini itu begitu hampa, atau mungkin nggak asik nih, karena apa? Itu tadi kita tidak menggenggam yang namanya handphone. Sekarang gini, sehari saja kalian biasanya menggunakan telepon genggam atau handphone itu sehari bisa kira-kira berapa jam? Belasan. Jadi kasarnya kalau tidur baru itu tidak digunakan atau tidak disentuh ya. Kalau bangun itu biasanya langsung pasti akan dipegang, dicari dan lain sebagainya. Oke, ini adalah no mobile phone phobia, itu adalah seperti itu. Ciri-cirinya adalah ini secara umum dikatakan bahwa nomofobia merupakan ketakutan patologis karena tidak berhubungan dengan telepon seluler atau yang sekarang dikenal dengan smartphone, disebut sebagai ketergantungan pada ponsel. Itu tadi, jadi kita itu akan merasakan yang namanya sebuah kecemasan, sebuah ketidaknyamanan, ada rasa, yaitu saya rasa takut karena kita sudah terbiasa untuk tangan ini itu mau tidak mau, handphone ini baru sebentar saya taruh sudah langsung saya cari lagi, atau padahal itu tidak ada notifikasi tapi kita langsung ambil handphonenya hanya untuk mencari, entah itu kita mau buka sosmed atau lain sebagainya. Dan yang lebih lagi sekarang itu sosmed ada banyak, ya nggak sih? Dari apa aja sih? Ada Facebook, ada IG, sekarang lebih ngetren lagi kalau mulai sekarang adalah TikTok, ya kan? Kita aja sehari itu kalau seandainya kita mulai merasakan bosan, Facebook nggak ada informasi apa-apa nih, kita langsung nanti ganti lagi dibuka di IG. Yang kedua, IG udah agak bosan nih, saya mau buka di TikTok. TikTok infonya gitu-gitu aja, isinya gitu-gitu aja, bosan nih, saya buka di Twitter. Nanti balik lagi, bosan lagi di Twitter, balik lagi ke Facebook, balik lagi ke IG, balik lagi ke TikTok, hal-hal seperti itu. Kemudian, cara mengatasi. Sebelumnya kita cari dulu
karakteristik atau kita itu termasuk orang dikatakan nomofobia itu yang seperti apa? Yang pertama adalah menghabiskan waktu yang lama untuk menggunakan handphone. Nah, ini tadi yang seperti apa yang saya seperti apa yang saya sampaikan ke kalian. Sehari itu kalian menggunakan yang namanya handphone itu berapa jam? Kita bisa dikatakan bisa jadi ada ciri-ciri kecenderungan untuk nomofobia itu kalau kita menggunakan handphone atau kita tidak bisa jauh dari handphone itu sehari lebih dari 12 jam. Gitu ya, lebih dari 12 jam. Itu kita bisa jadi masuk di karakteristik nomofobia itu. Kayak contohnya itu tadi, kita bangun pagi atau bahkan sekarang itu yang saya juga agak-agak sedikit shock dan kaget adalah banyak di antara kalian handphone itu dibawa di kamar mandi. Ya enggak? Nah, kalau dibawa di kamar mandi, waktu yang kalian butuhkan untuk mandi itu sebenarnya cuma 10 menit. Karena akhirnya asik bermain handphone, itu bisa sampai setengah jam. Gitu kan ya, sampai dibawa ke kamar mandi. Itu dulu yang pertama adalah menghabiskan waktu yang lama. Kedua, memiliki handphone lebih dari satu. Kalau sekarang kita bisa menyamakan, kalau zaman dulu mungkin waktu masih zaman SMS, belum masih zaman smartphone, itu baru ada orang yang bisa punya handphone 2 atau 3. Tapi sekarang karena sudah pakai yang namanya zaman smartphone, otomatis kalian bisa menggunakan satu handphone itu dengan 2 SIM, ya enggak sih? Oke, ada 2 SIM. Setelah ada 2 SIM itu terkadang sekarang aja WhatsApp aja kita juga bisa ada beberapa aplikasi. Kita bisa pakai WhatsApp yang kita ada pakai WhatsApp yang A, terus kemudian kita masih ada WhatsApp GB juga. Jadi ada banyak di antara kalian kalau sekarang mungkin handphonenya tidak dari satu, tetapi nomor bisa lebih dari satu. Itu juga bisa jadi masuk di karakteristiknya nomofobia atau ciri-ciri dari nomofobia itu tadi. Kemudian yang ketiga, selalu bawa charger atau power bank. Jadi kita ada rasa takut nih kalau handphone kita nanti mati. Contohnya semalam kita udah charge sampai dia bisa 100% penuh atau full. Setelah 100% full, kita tetap bawa yang namanya cadangan. Kalau sekarang mungkin kalau kita harus bawa yang namanya charger, itu kan kadang takutnya nanti ketisut atau apa terlalu besar, akhirnya kita bawa yang namanya power bank biar kalau kita kemana aja kita tetap bisa ngecas gitu kan ya. Itu tadi. Atau mungkin pada saat kita pergi, kita nongkrong, kalau sekarang itu di kopi-kopian kan banyak tuh disediain ada banyak colokan tuh ya. Ada sana ada colokannya enggak? Gitu kan ya. Kita tanya, ada, ya udah. Kita aman. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kita akan merasakan ketakutan jangan sampai handphone saya atau jangan sampai baterai saya tuh habis. Terkadang bahkan masih 50% aja di charge. Ngalami nggak coba gitu kan? Pasti ada seperti itu. Itu juga termasuk karakteristik meskipun itu belum bisa dikatakan kita termasuk nomofobia belum tentu. Tapi kita lihat dulu di antara karakteristik di atas kita masuk di 5 atau di 4-nya atau tidak. Gitu ya. Terus kemudian merasa lemas dan gugup tidak bisa menggunakan handphone. Contohnya handphonemu ketelisut. Semalam kamu tidur, kamu taruh di mana? Kamu lupa naruh handphonemu itu di mana? Bingung. Padahal kamu sendiri yang lupa. Pagi-pagi bangun tidur di bawah di bawah kasur tidak ada, di bawah bantal tidak ada, gitu kan? Cari di atas TV nggak ada. Cemas. Atau pada saat handphone kalian titipkan di sekolah, bingung. Mau komunikasi ke orang, mau ngapain, kayaknya nggak asik nih, nggak ada handphone. Nah, itu bisa jadi juga karakteristik atau ciri-cirinya. Secara terus-menerus mengecek handphone. Contohnya, pada saat kalian bawa handphone, padahal nggak ada notifikasi apa-apa, tiba-tiba ya udah dibuka aja. Atau cuma padahal itu notifikasi dari Telkomsel atau dari M3 gitu ya. Kemudian dibuka, padahal itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Atau mungkin itu hanya notifikasi dari grup. Gitu. Jadi kita itu kayak seakan-akan dikit-dikit kita taruh, kita cek, dikit-dikit kita taruh, kita cek. Hal-hal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, menjaga ponsel untuk aktif 24 jam. Itu tadi seperti yang saya sampaikan. Terkadang kita itu pada saat tidur handphone di-charge, tetapi tidak dimatikan. Dan notifikasinya pun juga tidak dimatikan. Jadi pada saat kalian tidur, kalian mendengar suara notifikasi handphonemu bunyi, kamu langsung akan buka mata ngelihat notifikasinya itu dari siapa, notifikasinya itu isinya apa. Jadi kita tidak bisa benar-benar kalau saya tidur handphone itu mati, tetapi intinya handphone itu tetap aktif.
aktif dan untuk notifikasi tidak kita matikan. Kemudian selanjutnya menghindari tatap muka atau interaksi sosial. Contohnya, sering nggak sih kalian lewat atau kalian lagi jalan kaki, pulang sekolah atau bahkan di temenmu, gitu ya, kita papasan, kita mau say hi, tapi dia asik dengan handphonenya. Kita jalan, kita nggak tahu ada teman kita, atau kita nongkrong gitu ya. Yuk kita itu pergi bareng-bareng sama teman-teman, tapi ternyata pada saat kita main, teman-teman yang lainnya pada pakai handphone, pada habis itu bikin story dan lain sebagainya. Itu termasuk ya karakteristiknya di situ. Rela berontak untuk beli pulsa. Jadi kita udah sangat ketakutan atau kita sudah panik lebih tepatnya pada saat kuota kita habis. Kuota kita habis, kita bingung. Waduh, jangan sampai saya kehabisan kuota nih, gitu kan ya. Akhirnya, yaudahlah saya utang dulu untuk beli raketan 1 giga. Hal-hal seperti itu. Ini ada masuk di sini. Oke, sampai di sini. Menurutmu kamu masuk di karakteristik yang mana? Termasuknya di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini kamu ada di antara yang mana aja? Apakah yang termasuk? Nomor 1, menghabiskan waktu yang lama. Oke, biasanya untuk waktu yang lama itu yang biasa kamu buka di smartphone itu apa? WhatsApp-nya. Oke, WhatsApp-nya berarti WhatsApp grup atau mungkin chattingan gitu ya. Oke, yang lain? Hanya 1 aja? Atau mungkin ada yang lain lagi? 1. Yang lain, Viola mungkin? Menghindari tatap muka atau interaksi sosial. Oke, berarti kamu terlalu asik juga ya. Dalam arti kalau saya sudah pegang handphone, teman saya ngomong apa, atau kadang lagi bareng-bareng sama keluarga, kamu akan lebih menghabiskan waktu sambil pegang handphone. Oke, Risa, mungkin? 1 juga? Oke, untuk yang lainnya enggak masuk ya? Masih bisa ditolerir untuk itu ya, dalam arti nggak harus bawa charge kemana aja juga bukan suatu hal yang masalah gitu. Oke, next, berarti intinya mungkin karakteristik kita itu dalam arti di sini kita masih dalam batas yang wajar. Oke, cara mengatasi, kalau tadi ada ciri-cirinya berarti kan pasti ada sebuah solusi gitu kan ya. Solusi bagaimana kita itu menghadapi kalau kita itu biar kita tidak nomofobia. Contohnya yang pertama adalah meletakkan ponsel di luar kamar dan tidak mengaksesnya menjelang waktu tidur. Sekarang seringnya kita pada saat mau tidur kita akan aksi untuk membuka handphone, ya kan? Kita akan aksi untuk membuka handphone. Akhirnya yang seandainya kita sudah harus tidur jam 9. Jam 9 itu kita sudah matikan lampu kamar. Kalau yang tidurnya dimatikan lampunya ya, kita sudah matikan lampu kamar. Terus kemudian setelah itu kita pegang handphone, layar itu kan otomatis terang. Mata yang jadinya ngantuk jadi tidak ngantuk gitu kan ya. Karena faktor-faktor yaitu tadi cahayanya yang terlalu terang itu tadi. Terus kemudian kita akses. Kita nggak sadar ternyata mungkin kita sudah menghabiskan 2 jam untuk buka yang namanya sosmed. Atau kita sudah menghabiskan waktu 2 jam lebih mau tidur itu untuk membuka notifikasi WhatsApp. Dan akhirnya bisa terjadi yang namanya begadang. Ya kan? Otomatis itu akan mempengaruhi jam tidur kalian. Caranya adalah ya kalau sudah mau tidur, silahkan ponsel itu diletakkan, dimatikan, ya sudah tidur. Gitu ya. Jadi jangan membuang-buang waktu. Kalau saya sudah niatnya tidur tapi saya masih mau mainan handphone, karena itu akan mengganggu jam tidur kalian. Yang kedua, gunakan batas waktu meletakkan ponsel di luar kamar. Jadi ini di sini maksudnya gini. Pada saat kalian itu ada di rumah, itu kita bisa bersosialisasi, entah itu ngobrol dengan ibu, ngobrol dengan bapak, mainan sama adik, ngajari adik mungkin belajar dan lain sebagainya. Pada saat itu handphone ditaruh dulu. Percaya nggak percaya, terkadang kita pada saat diajak ngobrol orang tua, tapi kita masih pegang handphone, kita nggak gagas. Ya nggak sih? Ya kan, kita nggak gagas, kita nggak ibunya kita ngomong apa. Terkadang, apa bu, baleni nih, ada gitu. Apa bu, ulangi lagi gitu. Karena apa? Kita hanya fokus di situ. Atau pada saat disuruh orang tua, mbak, adiknya diawasi, gitu kan ya? Ya, kita jawab seperti itu. Tapi kita nggak ngawasi adiknya, kita ngawasi handphone. Hal-hal seperti itu. Makanya
pada saat berada di luar atau mungkin pada saat di rumah, kita sebisa mungkin kalau itu tidak terlalu penting, ya sudah handphonenya ditaruh dulu. Atau pada saat makan, handphonenya taruh dulu. Terkadang kita makan juga masih mainan handphone lah itu. Yang ketiga, matikan handphone atau data internetnya. Ya ini tadi, kalau kita sudah mau niatnya tidur, langsung aja dimatikan. Data internetnya matikan, kita tidur. Kalau kita sudah merasa oke, waktunya adalah untuk ngecas handphone, ya sudah dicas. Jadi jangan sampai sebelum 100% handphone itu sudah charge-nya itu sudah diambil gitu loh. Dan itu kondisi juga mungkin pada saat itu masih nyala juga. Yang keempat, jeda melakukan aktivitas sosmed. Ya, pada saat kita melakukan aktivitas sosmed, jangan terus menerus. Jadi oke lah, saya mau lihat dulu notifikasi itu untuk informasi atau untuk mencari tugas 5-10 menit atau bahkan setengah jam. Setelah itu ya udah leren sih, istirahat dulu biar matanya pun juga tidak capek, karena itu juga penting gitu ya. Cara mengatasinya adalah seperti itu. Oke, sudah selesai. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Oke, apa Mbak? Apakah nomofobia bisa sembuh? Nomofobia itu bisa disembuhkan. Caranya seperti itu tadi, kita bisa memberikan batas waktu kepada diri kita sendiri. Dari batas waktu kita itu harus menggunakan sosial media atau kita harus menggunakan handphone itu sampai berapa lama. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita itu berinteraksi dengan orang lain, alangkah lebih baiknya handphone itu ditaruh dulu, gitu kan ya. Handphone ditaruh dulu, kita lihat matanya, kita dengarkan. Itu adalah juga salah satu hal bagaimana kita bisa menghormati orang lain atau lawan bicara kita. Dan itu bisa disembuhkan. Ya contohnya itu tadi, jangan sampai kita kamar mandi, handphone pun juga masih di bawah. Karena itu akan sangat mengganggu untuk proses penyembuhannya. Dan kalian juga harus ada niatan di situ. Gitu ya. Oke, yang lain? Ya. Apakah nomofobia dapat mempengaruhi daya kerja otak? Ya, nomofobia itu dapat mempengaruhi daya kerja otak. Kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Karena gini, saat kita itu bermain handphone atau kalau kalian sekarang itu melihat anak-anak kecil sekarang, ada banyak anak kecil yang ada memiliki keterlambatan berbicara. Seharusnya dia sudah 2 tahun, dia sudah harus sudah bisa memiliki kosakata 500 kata. Anak itu belum bisa. Karena apa? Itu tadi faktor orang tua yang selalu memberikan handphone. Oke, anaknya yang penting diem dulu, dikasih handphone, ya sudah. Itu akan pengaruh yang namanya motorik kita juga. Karena apa ya? Kita asik dengan seperti itu. Contohnya kan tadi, orang yang nomofobia itu pasti dia akan menghindari yang namanya kontak sosial. Kontak sosial seperti apa? Cara komunikasi, gitu kan ya. Karena kita lebih asik komunikasi dengan mengetik. Ya kan, mengetik. Jadi otomatis kita jarang akan untuk berbicara. Kita akan jarang untuk komunikasi secara verbal. Dan itu akan mempengaruhi daya kerja otak. Kenapa? Ini nggak mau mikir. Sedangkan ini sama otak sama mulut itu seharusnya langsung berinteraksi. Begitu. Oke? Sampai di sini ditanyakan? Sudah? Sekarang kita mengerjakan yang namanya tugas kalian yang ada di link yang sudah saya bagikan di kelas. Silakan dibuka untuk di kelas 11 TKJ 2. Di situ nanti ada sebuah link, di situ ada pernyataan seberapa sering kalian itu menggunakan ponsel dan lain sebagainya. Itu silakan diisi dulu. Oke, sudah? Kalau sudah selesai, silakan dikirim. Kalau sudah, ini saya ada video. Ini adalah video diambil sebelum COVID dari kakak tingkatmu dulu. Ini mereka sedang mempraktekkan untuk video salah satu efek atau penyebab dari nomofobia.
Nah ini kadang kita ngalamin kayak gini ndak gitu ya. Pada saat disapa kita ngacir. Terus pada saat kita lagi jalan kita nggak lihat jalan, kita malah lebih sering lihat handphone. Ya, dan yang seperti ini. Terkadang kita lebih milih untuk berselfie ria daripada kita untuk bisa bersosialisasi. Jadi kita lebih sering untuk memperlihatkan apa yang nampak di sosmed daripada di kehidupan realnya. Oke, mungkin untuk pelajaran bimbingan konseling tentang nomofobia cukup sampai sekian. Semoga bisa bermanfaat. Semoga kita juga bisa tahu karakter diri kita itu termasuk di nomofobia atau tidak. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.